Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita, dan semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raga kita. Dalam renungan santapan jiwaku hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Saya mengundang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hanyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri campakkan keluar. Dan orang yang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat menarik sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh seseorang. "Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan?" Dan apa jawab Yesus? Berjuanglah. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu itu. Itu yang sesat. Lalu ada satu kalimat yang disampaikan oleh Yesus, bahwa tidak semua orang bisa masuk. Yesus menginginkan berjuang, tetapi tidak semua orang bisa masuk. Mengapa? Dikatakan oleh Yesus, oleh karena mereka melakukan kejahatan. Nah, dari sini, apa sih yang mau diperjuangkan supaya bisa diselamatkan? Tentu yang diperjuangkan adalah hal-hal yang bersifat surgawi, hal-hal yang dikehendaki surgawi, hal-hal yang menampakkan gambaran surgawi. Itulah yang diperjuangkan oleh umat Allah untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, atau dengan kata lain, supaya diselamatkan. Ini tentu menjadi sesuatu yang menarik, bahwa Yesus berbicara pintu. Dan kita tahu Yesus mengatakan, "Akulah pintu untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Akulah pintu yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk masuk." Tetapi jikalau pintu itu sudah ditutupkan, maka tidak ada orang yang bisa masuk. Yang berarti keselamatan itu datang dari Bapa melalui putranya. Setiap orang yang datang kepada Yesus akan senantiasa masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini kita sesungguhnya mau disampaikan bahwa karya Bapa telah nyata oleh Sang Putra Yesus Kristus. Maka setiap orang yang menerima pengajaran Yesus, dia menerima pengajaran Bapa. Setiap orang yang bersatu di dalam Yesus, dia bersatu di dalam Bapa. Setiap orang yang tinggal di dalam Yesus, dia tinggal di dalam Bapa. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan hidup di dalam firman yang disampaikan oleh Yesus, dia hidup di dalam Bapa. Maka Yesus mengatakan, berjuanglah.
Berjuang untuk mendengar, berjuang untuk mewujudkan setiap firman Tuhan di dalam hidup kita. Berjuang untuk menjadi saksi dari firman itu. Dan untuk berjuang untuk hidup sesuai dengan tuntunan Roh Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus memanggil kita semua. Memanggil kita untuk mengingatkan kita akan kesadaran kita, akan hidup kita. Apakah kita benar-benar berjuang untuk mendapatkan tempat yang pantas di surga? Apakah kita berjuang untuk membangun kehidupan kerajaan surga di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam masyarakat kita? Apakah kita berjuang untuk melawan kekuasaan kegelapan dan cobaan serta rayuan-rayuan iblis? Apakah kita berjuang untuk menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Tentu banyak hal yang bisa kita renungkan dan kita refleksikan sebagai orang beriman. Perjuangan dan pengorbanan seperti apa yang telah kita lakukan supaya kita memperoleh dan diselamatkan di dalam kerajaan surga. Mari saudara-saudari, ini kesempatan kita. Masa kita adalah masa untuk membangun. Masa kita adalah masa untuk hidup di dalam kasih dan berkat Tuhan. Masa kita adalah masa untuk mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kita. Supaya suatu saat kita beroleh apa yang kita cita-citakan, yaitu keselamatan. Karena kerinduan hidup orang beriman adalah bersatu dengan Allah. Dan melalui jalan keselamatan itulah kita bisa bersatu dengan Allah dalam satu persekutuan. Kemarilah, persiapkanlah dirimu, berjuanglah untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang didasarkan pada keinginan. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.